apa yang membuat menarik supaya anak-anak muda ini peduli soal politik dan demokrasi. Jadi tidak hanya peduli untuk nanti nyoblos, tapi juga peduli untuk mengawal perjalanan kontestasi ini ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran begitu. Halo, salam sehat Sobat Warta Kota dan Tribuners. Jumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, pemimpin redaksi Warta Kota Network, wakil direktur pemberitaan Tribun Network. Masih bincang-bincang dengan ilmu atau bidang politik. Kita tahu sekarang masih tahun politik setelah lewat Pilpres dan Pileg. Hari ini, Kamis 13 Juni 2024, berhitung mundur 166 hari lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi. Pilkada, pemilihan kepala daerah serentak di 545 kabupaten kota, minus Yogyakarta dan 5 kota administratif di Jakarta. Bagaimana sih persiapan pilkada di Jakarta? Kita akan bincang-bincang dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Bang Reki Putrajaya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bang Reki, kita kilas ke belakang sedikit. Karena Abang ini di koordinator divisi bidang penyelesaian sengketa, ya kan? Kita tahu baru saja di Pilpres dan Pileg kemarin ada sengketa di MK. Apakah KPU Jakarta dan Bawaslu Jakarta ikut dalam entah ikut digugat atau ikut serta dalam proses gugatan di MK itu, atau ikut terbawakah atau ikut terlibatkah? Ya, di persidangan MK kemarin, Bang Domu, ada kalau tidak salah 6 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada bagian ya, tata cara di persidangan MK itu ada sidang pendahuluan namanya. Apa itu? Sidang pendahuluan itu yang nanti akan menentukan mana perkara yang akan lanjut masuk ke pemeriksaan dan pembuktian atau tidak. Diputus mungkin tidak diterima misalnya begitu. Dari 6 perkara yang masuk tersisa 1 dan lanjut sampai ke sidang pemeriksaan dan pembuktian, hasilnya sudah putus kemarin. Bang Domu, dari putusan MK menyatakan bahwa akan dilakukan rekapitulasi ulang di 233 TPS di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah itu, jadi pemilu belum selesai buat kami, masih ada 1 aktivitas yang tersisa yang harus kami selesaikan. Bahwa di dalam putusan MK tersebut dinyatakan 15 hari sejak putusan itu dibacakan harus segera ditindaklanjuti. Maka hari ini kami secara internal Bawaslu dan juga cepat-cepat mungkin dengan KPU juga untuk segera melakukan rapat koordinasi untuk segera menindaklanjuti kapan dan tempatnya di mana dengan segala persiapannya. Begitu, Bang. Oh, jadi di Jakarta Utara ya ada temuan ya? Ada gugatan. Ada gugatan dari penggugat ya, yang menggugat soal soal rekapitulasi suara di Jakarta Utara. Caleg atau caleg? Caleg ya. Dari caleg. Dari partai apakah? Dari Partai Demokratnya. Oh, Demokrat. Ya. Untuk DPRD provinsi atau DPR RI? DPRD provinsi. Provinsi ya. Ya. Itu apakah akan berpotensi mengubah komposisi suara? Kita tunggu saja. Kalau potensi kan selalu ada probabilitas ya, Bang. Tinggal kita tunggu nanti rekapitulasi ya. Aktivitasnya akan dilakukan oleh PPK Cilincing, kemudian diawasi oleh pengawas, baik itu di kecamatan, kelurahan, desa, atau mungkin kota sampai provinsi akan terlibat. Bahkan mungkin dari RI. Ya, mungkin dari staf-staf RI juga mungkin akan membersamai melakukan pengawasan begitu, Bang. Materi pokok apa yang digugat? Soal selisih ya, rekapitulasi itu kan sifatnya kuantitatif, jadi penggugat
menganggap bahwa hitung-hitungan menurut mereka dengan data yang dimiliki oleh KPU itu berbeda. Di internal kan kadang kan ada Ya. selisih di internal dengan beda partai kan, ini apa di internal atau beda partai? Ada formulir yang namanya C hasil. C hasil. C hasil. Nah, formulir ini diberikan kepada satu salinan kepada Bawaslu, satu salinan kepada saksi partai. Jadi Bawaslu pun pegang C salinan, saksi partai atau parpol sendiri juga punya data C salinan. Nah, mereka punya hitung-hitungan sendiri. Nah, begitu juga dengan KPU. KPU yang punya dokumen C plano. C plano ini yang di dalam kotak yang suka terlihat besar itu, Bang Dongu. Dari situlah yang kemudian disalin. Yang rekapitulasi perolehan suara ya. Yang real time pada saat di TPS itu kemudian disalin. Salin itu yang kemudian diperbanyak. Diperbanyak itulah yang kemudian dibagi. Nah, ternyata hitung-hitungan data antara punya KPU dengan yang punya pelapor parpol itu ternyata berbeda. Itu yang kemudian digugat. Oke. Tentu saja versinya dia lebih besar jumlahnya, kira-kira gitu ya, makanya menggugat ya. Menurut dia harusnya lebih besar, tidak yang seperti sekarang. Gitu. Nah, tinggal sekarang di tahapan apa? Ini atau kami sudah putus? Sudah putus. Sudah ya? putus. Diterima, ditolak gugatan dia? Pada amar kalau tidak salah mengabulkan sebagian. Oh, mengabulkan sebagian. Oleh karena itulah harus dilakukan rekap ulang. Dilakukan rekap ulang. Rekap ulang aja ya. Jadi bukan coblos ulang lagi, bukan. Rekap ulang, aktivitasnya kan nanti biasa. Kalau kemarin di pemilu itu di PPK ya. Jadi kecamatan di satu tempat itu misalkan dibagi satu kecamatan, anggap saja satu kecamatan terbagi berapa kelurahan. Nanti masing-masing kelurahan itu akan ada rekap masing-masing. Gitu. Nah, itu yang juga diawasi oleh pengawas dan juga saksi parpol. Tinggal kita tunggu detailnya. 14 Februari, 13 Juni, udah 4 bulan itu dokumen-dokumennya masih utuh, masih harus utuh ya, Bang ya, harus utuh karena itu kan terjaga ya. Dokumen otentik itu di dalam kotak suara. Dokumen negara ya, masih Bahkan ada prosedur. Hakim pun juga mengatakan ketika akan melakukan pembukaan kotak suara itu harus didampingi oleh pengawas pemilu, oleh pihak kepolisian, oleh saksi partai terkait. Berarti tinggal rekap ulang tadi ya? Rekap ulang. Kapan akan diselenggarakan itu? Kami masih berkoordinasi, Bang Domu. Jadi untuk tentu harus segera ya menentukan tempatnya di mana, apakah di Jakarta Utara ataukah di tempat lain, ataukah di lokasi provinsi, di sekitar provinsi ya, atau ya nanti kita masih akan tentukan dengan segala macam pertimbangan yang harus matang begitu, Bang. Semoga segera lancar. Amin. Sehingga mudah-mudahan kekuatan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap ya, sehingga sebentar lagi kan anggota DPRD udah bisa, kalau nggak salah Agustus mulai dilantik ya, ada prosesnya bertahap ya. Tergantung. Ya. Bang Reki, tadi sudah saya sebut bahwa pemilu atau pilkada tinggal 166 hari, ya 5 bulan setengah lah, ya 5 bulan setengah. Sekarang Bawaslu DKI Jakarta sedang dalam proses apa nih? Apa yang sedang dikerjakan saat ini? Ya, jadi Bawaslu punya 2 kewenangan. Kalau kita urai dari bahasa pengawas itu, Bang Domu. Pengawas ini nggak cuma hanya mengamati, melihat begitu. Jadi di dalam pengawasan itu ada unsur pencegahan dan unsur penindakan. Nah, kalau penindakan ini yang serem-serem ini kayak divisi saya nih, Bang, divisi penyelesaian sengketa begitu, yang ada sengketa-sengketa begitu. Atau divisi penanganan pelanggaran. Nah, itu yang rumit-rumit lah. Nah, di sisi lain ada kewenangan kami itu adalah pencegahan. Itu disebutkan dalam undang-undang. Pencegah. Apa yang dilakukan untuk mencegah? Dan apa yang dicegah? Segala macam bentuk yang akan menghambat ya proses kontestasi itu, atau segala sesuatu yang akan menjadi dugaan pelanggaran di dalam proses pemilu ataupun pilkada. Nah, di dalam varian pencegahan itu mengatakan bahwa kita perlu melakukan sosialisasi untuk pengawasan partisipatif. Maka kami sedang gencar baik di level provinsi
kabupaten kota, kecamatan untuk turun ke bawah ke seluruh elemen masyarakat. Kita menyegerakan diri untuk merajut relasi yang baik dengan pemerintah setempat, kemudian dengan Kamtib ya, dengan kepolisian, dengan TNI, kemudian yang tidak kalah penting itu tokoh agama, tokoh adat. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang hari ini sedang gencar kita laksanakan dari sisi pencegahan. Yaitu sifatnya sosialisasi, bahwa untuk mengingatkan pilkada itu tidak hanya tanggal 27 November misalnya. Ada juga tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari hari-hari kemarin sampai dengan seterusnya hari ini masih berjalan terus tahapan itu. Dan juga ditambah dari sisi kewenangan Bawaslu, kami juga mengharap masyarakat DKI juga turut serta membantu tugas kami. Kalau yang mengawasi hanya kami nggak cukup, Bang Domo, pasti nggak cukup, sangat terbatas. Jadi kalau misalkan seluruh elemen masyarakat itu juga semangat ya untuk mengawal, kemudian berani ngadu ke pengawas, misalnya ada peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran, ya itu sangat membantu tugas kami. Apa kira-kira yang masyarakat awam mudah ketahui bahwa ini pelanggaran? Misalnya apa? Ya, setidak-tidaknya di pemilu lalu ada beberapa isu yang sebenarnya kami sudah persiapkan jauh-jauh hari di konteks pemilu. Bahkan hari ini juga soal misalnya money politik dan isu SARA, dua itu. Money politik dan isu SARA ya. Money politik dan isu SARA di pemilu lalu sampai dengan hari ini kami sangat giat ya. Kami punya instrumen, Bang Domo, yang ketika mendesain instrumen itu kami mengumpulkan data. Lalu muncullah persentase mana yang besar, mana yang kecil, peristiwa-peristiwa yang menjadi dugaan pelanggaran itu. Nah, termasuk isu SARA dan money politik itu. Nah, itu yang kami sebut kalau di pemilu itu indeks kerawanan pemilu. Oh, maksudnya di situ IKP. Ya. Tidak, kerawanan itu tidak selalu potensi rusuh, bukan ya? Nah, hanya kekerasan, konflik, dan pelanggaran segala pun, rupa. money politics pun, unsur bencana alam pun juga. Jadi segala sesuatu yang kemudian mungkin bisa menghambat jalannya pemilu atau pilkada itu masuk dalam indeks itu. Nah, di pemilu kita sebut IKP, kalau di pilkada mungkin akan kita sebut pemetaan kerawanan. Hari ini sedang kerawanan pemilu, indeks kerawanan pemilu. Ya. Kalau di Pilpres atau pemilu kemarin, indeks kerawanan pemilu DKI seberapa tinggi dibandingkan rata-rata nasional? Alhamdulillah juara 1 kita, Bang Domo. Artinya aman? Ketika rendah. Di ranking 1 rawan. Jadi alhamdulillah juara 1. Kita juara 1, Bang. Saya kira paling rendah. Ya, itu ya, paling tinggi ya. Ya, saya kira ada sisi baiknya juga, mungkin harus banyak siap-siap begitu kan, Bang. Paling tinggi di mananya tuh? Tadi kalau ada money politik sama ada beberapa variabel, Bang, yang bisa menentukan itu kan. Ada dari sisi penyelenggara, kemudian ada beberapa hal ya yang kemudian setelah dihitung persentasenya ya kita paling tinggi. Paling tinggi ya. Paling tinggi. Dan terjadi pada saat pemilu lalu terjadi berkaitan dengan bencana, Bang. Banjir itu terjadi di Jakarta kan, beberapa titik TPS itu banjir di Jakarta Utara. Saat hari pencoblosan. Iya, tanggal 14 itu. Oh, oke. Di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat itu titik-titik banjir. Kalau yang agak sering ditemukan masyarakat tadi itu, kawan ada 3 orang pencoblos dikirimin 3 amplop, masing-masing 150. Nah, apakah ada Bawaslu juga menemukan begitu di Jakarta kemarin? Ini serangan fajar apa siang atau serangan malam, Bang? Ya itu kan. Dia 2 hari sebelum pencoblosan. 2 hari sebelum. Bukan ya. Saya loh ya, bukan saya loh ya. Kalau saya aja Bang Riki ke warung kita. Itu tadi, Bang, ada kewenangan yang rumit-rumit tadi itu ada namanya penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran ini membuka 2 pintu. Satu pintu melalui temuan, satu pintu melalui laporan. Nah, kemarin
pasca rekapitulasi memang ada beberapa laporan dugaan penanganan pelanggaran yang masuk ke kami, bahkan sampai 30 lebih. 30 lebih ya? Ya, sebagian besar itu administrasi dan sebagian kecil itu soal money politik. Oh, lebih besarnya di administrasi ya? Ya, sebagian besar administrasi. Kaitannya dengan perbedaan hitung-hitungan suara tadi. Kayak tadi itu ya? Ya. Si plano hasil segala macam itu ya? Oke. Dan sebagian itu berkaitan dengan money politik. Money politik masuk dalam pidana pemilu. Nah, sehingga kalau proses penanganan administrasi itu selesai di Bawaslu Provinsi. Kami melakukan persidangan adjudikasi, lalu kami putuskan selesai. Tapi kalau pidana pemilu, dugaan pidana pemilu itu diselesaikan oleh 3 lembaga, 3 matra, oleh Bawaslu, kemudian Kepolisian, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Nah, memang ada beberapa laporan yang masuk berkaitan dengan money politik itu, baik di masa tenang ya, terutama masa tenang, dan hasilnya memang tidak memenuhi unsur, Bang. Oh, jadi tidak sampai ke vonis ya? Ya, pintu masuknya memang di Bawaslu. Kekhasan dari pidana pemilu ataupun pilkada itu pintu masuknya mesti dari Bawaslu. Karena kalau misalkan pelapor itu langsung melaporkan ke kepolisian, sepertinya akan didorong kembali, diturunkan ke Bawaslu. Ke Bawaslu ya. Unsur apa sih Bang Reki supaya katakanlah masyarakat supaya tahu ini Tribunnews dan Warta Kota, kalau saya menemukan katakanlah dugaan money politik, apa yang harus dipersiapkan sehingga data-data, fakta yang saya ajukan itu tidak abal-abal, melainkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ada syarat formil, ada syarat material, Bang, di pintu depan itu. Syarat formil itu akan mencari kejelasan tentang identitas pelapor dan terlapor. Kalau pelapor kan harusnya mudah ya, karena pelapor langsung saja. Nah, terlapor itu yang mungkin relatif agak sulit untuk mendapatkan data. Kemudian yang kedua, tidak melewati 7 hari sejak diketahui. Ini yang agak dia kemudian bisa menghambat ya. Oke. Peristiwanya di tanggal 13, 10 sampai 13 masa tenang. Katakanlah tanggal 11 misalnya, ketika kami melakukan klarifikasi, itu sudah diketahui oleh pelapor misalnya di tanggal 15 atau 16, 17 ya, itu masih bisa ya, masih masuk dalam hitungan 7 hari. Katakanlah dia sudah melewati 7 hari dan itu terungkap pada saat dilakukan klarifikasi, maka akan dinilai expired. Tidak memenuhi syarat. Ada masa kadaluarsanya juga ya, sehingga tidak memenuhi syarat. Artinya Tribunnews Warta Kota nanti kalau berpartisipasi untuk mengawasi pemilu, ingat masa kadaluarsa dugaan, temuan atas dugaan atau gugatan masa kasusnya dilaporkan ke Bawaslu hanya 7 hari, seminggu. Ya. Baik. Bang Reki, tadi pencegahan. Lalu kalau penyelesaian, tadi kita banyak di pencegahan. Kalau di penyelesaian, kalau ada sengketa itu, ada yang kalau administratif diurusi oleh Bawaslu, tetapi kalau pidana berarti akan masuk Gakumdu 3 pihak, Polda, Kejaksaan Tinggi sama Bawaslu. Proses persidangannya kayak apa sih biasanya? Kalau untuk ada misalnya gugatan, money politics lah gitu. Money politik. Persidangannya akan ada di pengadilan negeri, Bang. Oh, berarti empat pihak. Iya, pada tadi akhirnya Gakumdu dan pengadilan betul, ya. Betul. Yang mengantar itu memang 3 matra, tapi persidangannya nanti akan ada di pengadilan. Oke. Negeri ya. Oke. Yang akan memproses kasus dugaan pidana itu. Ya, ini yang memang rasanya saya sendiri masih agak langka ya, mendengar belum ada sampai di persidangan kasus begini ya, kecuali yang tempo-tempo hari di zamannya Pak Ahok dan kawan-kawan. Ya. Bang Reki, kita lanjut. Pilkada di Jakarta sudah berproses. Kita tahu ada juga calon independen, ya, Pak Pongrekun, yang sejauh ini kemarin Bang Sudirman Said tidak ikut independen, tetapi akan coba dari parpol. Apa yang Bawaslu lihat kerawanan-kerawanan sini sehingga masyarakat perlu ikut berpartisipasi?
Misalnya apakah pemalsuan KTP atau identitas itu juga masuk kerawanan, atau money politics juga sudah masuk di situ, bayar uang supaya bersedia menyerahkan identitas dan dukungan misalnya? Ya, jadi memang tahapan untuk bakal calon perseorangan itu sudah dibuka loketnya dari kemarin ya, bulan-bulan Maret itu kalau tidak salah. Sehingga hari ini ada satu Bapaslon yang mengajukan syarat dukungan, dan prosesnya hari ini masih dilakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan itu. Mungkin di tanggal 18 akan ada rapat pleno dari KPU DKI yang kemudian akan memutuskan apakah dukungan itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, sesuai ketentuan bahwa syarat dukungan yang harus diserahkan minimal itu 618.968 dukungan kalau tidak salah. Oke. Jadi 7,5% dikali jumlah DPT. DPT 7,5% Cukup besar, Bang. dikali. Ya. Berarti yang bersangkutan harus mengumpulkan bukti dukungan dilengkapi kartu identitas ya. Ya, pernyataan dukungan dan KTP elektronik. Ya. Nah, ya kita masih menunggu, dan sampai dengan hari ini kami melakukan pengawasan melekat dan pengawasan melalui SILON, Sistem Informasi Pencalonan, karena memang prosesnya melibatkan sistem itu. Nah, tinggal nanti kalau memang di tanggal 18 itu, katakanlah kemudian KPU mengatakan, memutuskan masih kurang, maka terbuka pintu permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Ada potensi penyelesaian sengketa di situ. Jadi objek daripada penyelesaian sengketa itu adalah ketika ada peserta yang mengalami kerugian secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan BA atau tanda terima pengembalian dari KPU. Nah, itu satu, ada potensi sengketa. Yang kedua, betul kata Bang Domu tadi, jadi berkaitan dengan kerawanan soal pemalsuan, pemalsuan dukungan, kemudian intervensi ya, termasuk mungkin money politik di dalamnya. Kami juga sudah siap-siap. Kami meminta kepada seluruh jajaran pengawas ke kabupaten, kota, dan kecamatan untuk menyiapkan posko. Posko pengaduan dari warga. Nah, jadi bisa kirim WA, bisa menghadap langsung, atau kirim email. Ada sempat kemarin masuk ke WA center kami. Jadi ada WA center juga yang mengatakan bahwa dia mengadu bahwa dia namanya dicatut. Namanya dicatut. Dia melampirkan screenshot semacam page dari sistem gitu yang kami juga belum mengetahui. Tapi kemudian kami minta untuk datang ke Bawaslu dan juga kalau berkenan melampirkan data identitas. Karena perlu clear dulu terlebih dahulu kan Bang ya. Jangan sampai orang-orang itu kemudian oknum ya katakanlah hanya memanfaatkan media itu untuk yang tidak baik begitu. Nah, kemudian sepertinya tidak ada tindak lanjutnya. Artinya yang bersangkutan tidak datang ya. Betul. Gitu. Jadi kami sudah siap-siap soal isu-isu itu, Bang. Ya. Sejauh ini baru ada satu, itu pun bakal paslon ya. Berarti sejauh ini belum ada yang katakanlah sudah memenuhi syarat belum ya? Belum ya, masih proses ya. Tahapannya masih panjang ya. Selesai verifikasi administrasi, akan dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi itu apa aja yang dicek? Verifikasi administrasi itu mengecek keabsahan yang di submit tadi. Nah, KTP-nya, kemudian pernyataan dukungan, itu sinkron atau enggak. Kemudian yang mendukung ini termasuk yang dilarang atau enggak. ASN, penyelenggara pemilu, tentara, Polri, dan sebagainya. Itu akan Itu administratif ya? Administratif. Kalau faktual, apakah akan berkunjung ke rumah-rumah? Door to door, Bang Dom. Wow, hampir 620 ribu itu dikunjungi? Itu beban kerja, Bang. Tentu sampling kali ya? Atau semua? Enggak, itu yang berbeda. Ketika
DPD lalu itu masih sampling. Oh. Masih sampling untuk pilkada sensus, Bang. Wow. Bayangkan 618.000 di depan mata. Kalau faktual berjalan begitu. Satu lagi, Bang, tidak lama lagi akan ada pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran ada DPT. Coklit. Yang dilakukan oleh Pantarlih atau nama lainnya sebutannya itu. Iya. Jadi di depan mata di bulan depan ini ada pekerjaan faktual berat, Bang. Berat itu akan melakukan coklit, tentu kami melakukan pengawasan juga dan juga melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual. Iya, terbayang kalau sampai sensus 620.000 sekian, kurang sih 618 tadi kan, tapi ya gede itu. Ya. Semoga berjalan baik. Amin. Bang Hareki. Oke. Ya. Bang, soal potensi kerawanan tadi sudah disebut beberapa ya, SARA gitu. Kita tahu 2017 Jakarta ini kerawanan dari sisi SARA cukup tinggi ya. Dulu ada nggak boleh mensalatkan jenazah yang meninggal, lalu ucapan-ucapan. Apa harapan Bawaslu atau Bang Reki terhadap para kandidat nanti supaya tidak terjadi seperti kerawanan tahun 2017? Ya. Atau kerawanan apalah yang Bang Reki kira-kira petakan, silakan. Ya, isu SARA ini sangat tidak sehat saya kira, Bang, dalam hidup berbangsa dan bernegara ya, apalagi latar belakang bangsa kita kan beraneka ragam. Majemuk ya. Majemuk. Dan memang sangat mengkhawatirkan, Bang, soal isu SARA ini karena kita hidup tidak hanya di alam nyata seperti ini, ada aktivitas di dunia maya. Di dunia maya, media sosial. Betul, ya. dan energi provokasinya juga sepertinya kadang-kadang dia kuat sekali. Nah, tapi yang sangat penting adalah bahwa kami gencar untuk melakukan komunikasi, terutama ke tokoh, ke para tokoh, karena mereka-mereka ini kan simpul, yang ketika kita ajak untuk bersama-sama menjaga soal itu, mungkin akan punya pengaruh yang cukup kuat untuk meredam soal isu-isu itu. Iya. Tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, dan juga yang tidak kalah penting karena identifikasinya pemilih itu sebagian besar dari anak-anak muda, maka kami juga perlu menyasar. Bahkan dari pemilu lalu kami sangat masif melakukan sosialisasi dengan anak-anak muda supaya isu-isu politik ini sepertinya memang tidak menarik, Bang. Memang tidak menarik. Jadi pintu pertama sebelum kami melakukan sosialisasi adalah kami sangat keras berpikir apa yang membuat menarik supaya anak-anak muda ini peduli soal politik dan demokrasi. Jadi tidak hanya peduli untuk nanti nyoblos, tapi juga peduli untuk mengawal perjalanan kontestasi ini ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran begitu. Jadi kami menyasar ke seluruh tokoh, masyarakat, adat, agama, para pemuka, dan juga anak-anak muda, Bang. Jadi mudah-mudahan di rentang waktu yang masih ada ini sebelum masuk ke menu-menu serius, Bang, di kampanye nanti, kami sempat untuk bisa ketemu banyak anak muda gitu. Bang Reki, saya mau masuk ke situ. Data partisipasi pemilih pada Pilpres rata-rata 81%. Jauh di atas 70 rata-rata nasional, target nasional 75 ya. Tapi dalam pilkada termasuk di Jakarta itu di bawah 60-an kalau nggak salah. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu tentu saja bukan tugas Bawaslu sendiri. Betul. Ada KPU, ada penyelenggara lain, ada parpol gitu. Apa kira-kira yang akan dilakukan Bawaslu atau juga mengajak mitranya KPU agar partisipasi pemilih pada pilkada itu tinggi? Ya, satu-satunya jalan sosialisasi itu, Bang. Sosialisasi menurut kami ya. Dan kembali lagi kami harus mengemas sedemikian rupa supaya apa yang kami sampaikan itu kemudian menjadi menarik. Kembali lagi tadi misalnya soal anak muda kan, nah, karena partnya anak muda ini besar sebagai pemilih, kami harus masuk ke mereka, masuk ke banyak komunitas dan harus menarik, Bang. Jadi oke, begitu. Kemudian apa sih yang menjadi dugaan pelanggaran dalam pilkada seperti apa? Jadi mereka punya ketertarikan untuk tahu. Gitu. Dan
saya kira satu-satunya jalan kami harus turun ke bawah. Iya, iya. Ke kecamatan, ke kelurahan, ke Karang Taruna, ya terus ke apa namanya anak mahasiswa. Iya, iya, anak mahasiswa atau SMA kelas 3 ya kan, SMA dari pemilu lalu kami juga pemula ya sering masuk ke SMA itu, Bang. Oke. Ya mudah-mudahan kemasan itu menjadi lebih baik sehingga kami bisa punya progres begitu. Betul. Ketertarikan mereka itu. Ini menarik, sungguh menarik Bang Reki, sebab pemilu lalu, maksud saya di Pilpres dan Pileg secara nasional, pemilih dari Gen Z atau dan milenial itu kan hampir 56%. Jadi memang tinggi sekali ya. Dan mereka ini kan aktif bermedia sosial. Kalau dia mau tone positif, bagus. Tapi kalau tone negatif ini kan jadi toksik kan. Iya, bahaya. Ya, bahaya. Memang saya kira perlu program-program khusus untuk anak-anak. Apalagi anak-anak ini bermedia sosial kan, karena 30 detik pertama, bahkan ada yang menyebut 5 detik pertama harus menarik kontennya gitu. Betul. Kalau nggak menarik, ke laut aja gitu kan. Nah, pendekatan-pendekatan khusus yang seperti ke kampus, ke sekolah tadi akan terus dilanjutkan kah? Harus Bang, harus. Dan kalau bisa kami harus pikirkan cara yang lebih kreatif begitu Bang. Jadi kami bisa masuk ke komunitas-komunitas ini. Iya. Biar ada komunikasi, ada ketertarikan dari mereka, kemudian kami akan rajut jalur komunikasi. Setidak-tidaknya kami akan selalu sampaikan bahwa pintu kami ini banyak. Nggak harus datang langsung, bisa telepon, bisa WA, atau mungkin harus dibuat forum, begitu. Semua masyarakat, anak-anak muda harus berani untuk ngadu, untuk sampaikan kepada Bawaslu ketika ada dugaan. Bang Reki kelihatannya masih muda juga, tetapi bagaimana Bang Reki menghadapi pernyataan anak muda yang sebut, politik mah menghalalkan segala cara, politik mah kotor gitu. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa politik itu tidak selamanya begitu? Ya, saya pribadi baru sampai pada kesimpulan itu dipengaruhi oleh literasi mungkin. Literasi tentang politik dan demokrasi itu kembali ke anak muda itu sendiri dan lingkungan terdekat di anak muda itu sendiri yang saya kira itu sangat berpengaruh terhadap si anak muda ini. Maka di beberapa kesempatan saya selalu katakan bahwa kita hidup di negara ini, tapi negara terkecil itu adalah keluarga. Saya katakan demikian. Jadi di negara terkecil itu ada pemimpinnya, ada orang tua di situ, ada kakak dan adik yang disitulah sebenarnya ruang yang sangat efektif untuk mempengaruhi mereka. Saya sendiri juga mengalami, mungkin dulu katakanlah SMP, SMA misalnya, hal-hal yang sifatnya politik, demokrasi tidak menarik Bang. Tapi ketika sampai pada dialog siapa calonmu, siapa calon saya, itu kok jadi menarik. Di lingkungan keluarga. Ya teruskan saja kalau begitu, ya silakan cari track recordnya. Sekarang bisa googling, bisa ikut forum-forum, bisa lihat tulisannya. Itulah salah satu cara untuk memperkuat literasi tadi. Yang kemudian kalau bahasa dosen saya itu mencerdaskan kehidupan politik Bang ya. Kita sendiri kan harus kehidupan politik ya. Masih belajar bernegara mungkin kan. Jadi semua butuh proses. Kembali ke anak muda tadi Bang. Iya. Bang Reki, ini makin ke ujung. Kita tahu pendaftaran calon, jika saya tak salah ingat tanggal 24 Agustus akan mulai ya. Artinya ya 1,5 bulan dari sekarang. Buat Bawaslu, bagus mana? Calon lebih dari 2 atau kurang dari 2 atau 2? Saya tidak berani menilai mana yang bagus atau tidak bagus Bang ya. Karena itu dinamika dan saya kira kekayaan demokrasi. Tapi apapun itu, yang jelas DKI punya kekhasan. Ada 2 putaran.
Ada 2 putaran ketika tidak mencapai 50% persatu itu. 51% ya. Okay. Jadi kita tunggu saja Bang. Nah, dari paslon perseorangan apakah akan terus, ya, kemudian dari partai politik nanti berapa jumlahnya kita ikuti dan kita nikmati saja Bang. Kita nikmati prosesnya. Begitu Bang. Baik. Bang Reki, kita tiba di penghujung. Apa yang akan dilakukan Bawaslu dalam waktu segera? Mungkin ada sosialisasi, imbauan kepada masyarakat, sekaligus closing statement. Silakan Bang Reki. Ya, saya kira pemimpin yang berintegritas katanya itu lahir dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dan penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang berintegritas itu lahir dari penyelenggara yang berintegritas. Maka kami secara internal selalu memperkuat diri supaya bekerja dengan baik, bekerja dengan menjaga integritas itu sendiri. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kami di provinsi selaku komisioner 7 orang. Bawaslu kabupaten kota di masing-masing kota atau kabupaten, di kota ada 5, di Kabupaten Pulau Seribu itu ada 3. Kecamatan ada 3, kelurahan 1, pengawas TPS hanya 1. Kalau beban pengawasan, beban penegakan keadilan pemilu atau pilkada proses itu dibebankan hanya kepada kami, tentu tidak cukup. Maka satu-satunya jalan adalah kami sangat mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan dan menjaga demokrasi kita ini supaya lebih berintegritas dan berjalan damai. Dan satu hal lagi yang sangat penting adalah mudah-mudahan kami di penyelenggara dan semua pihak selaku stakeholder dan semua yang membantu kami dalam proses pilkada nanti dalam keadaan sehat Bang. Saya kira itu Bang. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bang Reki. Ya. Sobat Warta Kota dan Tribuners, tadi disampaikan imbauan bahwa partisipasi pemilih itu perlu tinggi. Sebab kalau kita tidak berpartisipasi dalam politik, nanti jangan tuntut, jangan tagih janji pemimpinmu karena kau tidak memilih. Baik, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak atau Bang Reki Putrajaya, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu, dalam hal ini Pilkada DKI Jakarta. Bincang-bincang yang kiranya bermanfaat untuk Anda dalam mencerdaskan pendidikan politik. Saya, Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pemimpin Redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.